Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Edarkan narkotika di Jayapura, 5 warga Papua New Guinea diringkus polisi. Arus balik mudik di kota Sorong masih sepi. Ratusan sertifikat hak kekayaan intelektual dibagikan kepada UMKM sekota Jayapura. Polisi meringkus 5 pengedar narkotika jenis ganja dengan berat 21 kg Sabtu pekan lalu. 5 pengedar ganja itu merupakan warga Papua New Guinea. Mereka ditangkap di perairan Enggros, distrik Jayapura Selatan. Penangkapan kelima pengedar narkotika ini berdasarkan laporan warga yang curiga melihat sebuah perahu cepat melaju kencang dari arah Papua New Guinea melintasi perairan kota Jayapura. Dari hasil penyelidikan bahwa 5 orang warga negara PNG diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai tersangka, dan 3 orang lainnya dinyatakan tidak terlibat dan sebagai saksi dalam kasus. Modus operandi memasukkan narkotika jenis ganja dari negara PNG ke Indonesia untuk dijual di Indonesia, tepatnya di kota Jayapura. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Narkotika, khususnya ganja, kerap diselundupkan warga Papua New Guinea. Pelaku kerap memanfaatkan jalan tikus serta wilayah perairan yang luas. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dua pembunuh dan pemerkosa ibu rumah tangga di Jalan Temiri, Nafri, Koyakoso, kota Jayapura ditangkap polisi Sabtu lalu. WI dan SR ditangkap di rumahnya di Arso 8, Kabupaten Kerom. Karena melawan, salah satu pelaku ditembak di kaki. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini menghebohkan warga kota Jayapura Januari lalu. Korban HN diperkosa di jembatan, lalu dengan kejam dibunuh dan dirampas harta bendanya. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas mengatakan akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain yang merupakan penadah barang hasil curian. Dan melakukan penangkapan terhadap pelaku WI di Arso 8, Kabupaten Kerom, dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 tadi malam melakukan penangkapan pelaku lainnya yaitu SR di Arso 8, Kabupaten Kerom yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut. Rencana tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Negeri untuk proses hukum dan juga melakukan rekonstruksi, melakukan pengembangan tersangka lainnya sebagai penada barang hasil kejahatan. Kedua pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Jayapura. Mereka dijerat sejumlah pasal berlapis, pembunuhan, pencurian, dan kekerasan, hingga pemerkosaan dengan ancaman puluhan tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saking kesalnya, warga Wania Mimika mengikat pemuda ini di tiang listrik karena tertangkap basah mencuri di salah satu rumah. Pemuda bernama Yusuf ini tertangkap tangan mencuri di rumah milik Asim. Pemilik rumah terkejut ketika pulang berbelanja mendapati pintu rumah sudah terbuka. Ketika masuk, ia melihat Yusuf tengah mengobrak-abrik isi rumah, bahkan memakai pakaian milik korban. Dibantu warga setempat, pelaku digiring ke tiang listrik, lalu diikat sebagai ganjaran atas perbuatannya. Kejadian tersebut sempat menjadi tontonan warga. Warga kemudian melapor ke polisi dan pelaku dibawa ke kantor polisi. Semua barang-barang. Perlengkapan di rumah dan pakaian yang dia pakai semua itu. Semua yang di dalam lemari. Dalam lemari. Pelaku langsung dijebloskan ke sel tahanan
dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ini apa dia pakai apa? Ini Bang. Bibinya ini. Dalam keadaan mabuk minuman keras, pemuda ini ditangkap polisi lantaran mengamuk dan menghancurkan kaca jendela salah satu sekolah dasar di Mimika. Joseph yang dipengaruhi miras mendatangi sekolah Sabtu sore. Lalu tanpa alasan yang jelas, ia menghancurkan seluruh kaca jendela sekolah. Warga dan petugas sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terkena sasaran kemarahan Joseph. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi lalu meringkus Joseph. Kasus pengerusakan yang terjadi di sekolah SDN Negeri 1 Jalan Pramuka SP1 itu bermula dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus pengerusakan sekolah yang dilakukan oleh masyarakat yang berinisial P. Kemudian Kijamiro bersama Dekobrimob Sumatera Selatan merespon TKP tersebut. Lalu kita mengamankan TKP-nya dan mengamankan pelaku pengerusakan tersebut. Kemudian kita bawa ke Polsek Miro untuk dilakukan proses secara hukum. Minuman keras di Mimika kerap memicu tindakan kriminal. Seringkali polisi dibuat repot oleh perbuatan konyol pemabuk. Polisi diminta bertindak tegas menertibkan peredaran minuman keras, khususnya toko yang tidak memiliki izin menjual minuman keras. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemudik arus balik yang menggunakan transportasi kapal laut di Pelabuhan Rakyat Sorong masih sepi. Pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman menggunakan kapal penyeberangan antar pulau belum ramai, padahal libur telah berakhir Ahad kemarin. Petugas di posko mudik Pelabuhan Sorong terus memantau perkembangan arus balik dengan memeriksa seluruh penumpang yang hendak naik ke atas kapal dan memastikan mereka menerapkan protokol kesehatan karena masih pandemi. Petugas juga memeriksa kelayakan kapal. Saat ini arus balik antar provinsi maupun antar pulau masih berjalan dengan aman dan lancar dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Tadi untuk pantauan di Pelabuhan Rakyat sendiri, Ibu, ada berapa banyak nih penumpang untuk arus balik? Jadi sebenarnya kalau bilang arus balik untuk yang kayak lokal, sebenarnya tadi itu yang pertama sebenarnya bukan arus balik sebenarnya, itu adalah wisatawan yang hendak pergi ke Waisai. Didominasi banyak wisatawan, Bu ya? Wisatawan dari luar negeri dan dalam negeri. Sepantauan kami tadi. Untuk kapal sendiri, gimana untuk pantauan tadi, Bu? Apakah sudah layak dan penumpang sendiri apakah sudah pas dengan? Iya, jadi kalau kapal tadi dari kapasitas muatnya sudah layak, terus penumpang yang naik juga tidak banyak seperti yang kemarin-kemarin. Masih normal ya, Bu ya? Masih normal, di bawah kapasitas. Kantor Syah Bandar Pelabuhan Sorong memprediksi puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Rakyat akan terjadi pada 18 hingga 20 Mei mendatang. Michael melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Tingkat hunian hotel di kota Jayapura meningkat hingga 30% dibanding tahun lalu akibat menurunnya jumlah pasien COVID-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Papua, Syahril Hasan, mengatakan terjadi peningkatan tajam tingkat hunian hotel di kota Jayapura. Meski demikian, ia meminta pihak perhotelan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari tamu masuk hingga aktivitas di dalam hotel. Kita mengharapkan dengan melandainya COVID ini, ya mudah-mudahan ekonomi semakin kembali normal kembali lagi. Dan masyarakat beraktivitas dari pagi sampai malam ya. Dan selama ini dibatasi oleh waktu jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, sekarang dengan adanya pelandaian COVID, maka acara ini dari pagi sudah sampai jam 11 malam. Bahkan sudah normal kembali. Artinya berdampak ke tingkat hunian hotel. Tingkat hunian sekarang mulai ada peningkatan dibandingkan waktu pada saat COVID. Cuma di bawah 10%, sekarang ini ya sudah menghampiri 30%. Okupansi sekitar? Okupansi sampai 30%. Naik ya? Ya, ada kenaikan juga 30% ya? Iya. Dibanding lalu Pak jatuh.
Semua sektor wisata, khususnya jasa semua pada jatuh. Tapi harapannya COVID semakin tertekan, ekonomi tumbuh, ya normal. BRI juga menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya, menambahkan PAD lagi. Iya, bisa menyumbang PAD. Meningkatnya tingkat hunian hotel di kota Jayapura juga disebabkan banyak hotel yang memberikan promo kamar dan sebagian besar tamu yang datang dan menginap adalah warga lokal dan wisatawan dari luar daerah yang datang berlibur menikmati keindahan alam Papua. Angka COVID-19 menurun drastis. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Jayapura, per 8 Mei tersisa 5 orang yang dirawat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke terus menggelar vaksinasi COVID-19 keliling. Vaksinasi digelar di rumah tinggal sementara warga suku Asmat di Jalan Nowari, Merauke. Lantamal melibatkan puluhan tenaga kesehatan agar vaksinasi berjalan lancar sesuai target. 137 warga asli Papua berhasil divaksin. Vaksinasi menggunakan 2 jenis vaksin yakni Pfizer dan Sinovac dengan menyasar masyarakat asli Papua yang belum sama sekali mendapatkan vaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Vaksinasi ini disambut positif karena warga bisa tercegah dari penularan COVID-19. Semangatnya, senangnya apa? Maka masyarakat bisa mengikuti kegiatan vaksin dengan senang hati. Terima kasih kepada rekan-rekan atau bapak-bapak TNI yang sudah mendampingi dan mengarahkan masyarakat semangat. Dan Lantamal 11 Merauke Brigjen Marinir Gatot Mardiono mengatakan vaksinasi bertujuan membantu pemerintah daerah mewujudkan kekebalan kelompok sehingga perekonomian bisa kembali pulih. Lantamal 11 melaksanakan serbuan vaksinasi maritim merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut yang kita laksanakan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode stasioner, yaitu setiap hari kami buka di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke dan Balai Pengobatan Lantamal 11 yang di Jalan Polder. Di situ masyarakat Merauke dan sekitarnya bisa vaksin kapanpun secara gratis. Yang kedua, kami laksanakan metode mobile. Metode mobile, kami mempunyai beberapa tim untuk ke lokasi-lokasi yang banyak masyarakatnya belum vaksin, baik itu ke sekolah maupun ke kampung-kampung. Siang ini kami ke kampung rumah tinggal suku Asmat yang ada di Merauke, yang memang setelah kami survei masih banyak yang baru vaksin pertama, sehingga kami aktif sekarang kita laksanakan vaksin kedua dan nanti setelah waktunya tiba kita akan teruskan vaksin ketiga. Karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah, Bapak Presiden, agar seluruh rakyat Indonesia mempunyai herd imun. Seperti biasa, warga harus menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan, lalu setelah divaksin mereka mendapatkan sertifikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI kepada 161 pelaku ekonomi kreatif. Dengan sertifikat HAKI, produk yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif terlindungi dari pembajakan atau klaim dari pihak ketiga. 161 sertifikat yang diserahkan terdiri dari 127 hak cipta lagu, 11 penerbit buku, 1 alat peraga, 7 karya tulis, 11 pengrajin batik, dan 4 jurnal. Wali Kota Jayapura mengapresiasi pelaku ekonomi kreatif yang tetap berkreasi walaupun di tengah pandemi COVID-19. Ia berharap inovasi tetap berlanjut sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Jayapura dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pada berbagai sektor, salah satunya pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk sektor ekonomi kreatif di Kota Jayapura sendiri perlu diapresiasi
karena meski kita masih berada dalam kondisi pandemi, saudara-saudara kita yang merupakan pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura terus berinovasi, menciptakan karya maupun produknya. Bila kita melihat bersama pada saat pembukaan PON 20 yang lalu, Presiden kita pada pidatonya menyebut bangga atas aktivitas di bidang musik, seni, dan budaya, hingga menyebut beberapa grup musik hip hop kita di Kota Jayapura, yaitu MIC dan Saint of Death, hingga kata lain tidak kalah hebatnya. Kanwil Hukum dan HAM Papua juga berjanji akan memberikan kemudahan kepada pendaftar, khususnya keringanan biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran haki ditetapkan Rp400.000. Namun jika ada rekomendasi dari pemerintah Kota Jayapura, biaya pendaftaran bisa ditekan hingga Rp200.000 per sertifikat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi Damai Kartens yang dibentuk Polri beberapa waktu lalu bertujuan tidak hanya melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua, namun juga membina warga seperti mengajar mereka beternak dan bertani agar taraf hidup mereka meningkat. Seperti yang dilakukan Satgas Binmas Noken ini, mereka mengajar warga asli Papua atau petani binaan untuk menggarap lahan sawah di Kampung Moruku, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Di 2 petak sawah yang luasnya 1 hektar ini, warga diajarkan mulai dari cara menggarap lahan, menanam padi, hingga memanen padi. Tidak hanya bertani, polisi juga mengajarkan warga membudidaya ikan jenis nila serta ikan mujair dan beternak babi secara modern. Semua bibit ikan sudah disiapkan polisi, termasuk pakan ternak dan ikan. Pendampingan juga terus diberikan hingga warga binaan paham dan bisa mandiri. Sementara sudah kami punya niat dan pikiran kerjasama kehadiran TNI, terutama adalah dari kepolisian, hadir untuk mendorong kami motivasi untuk pengembangan ternak ini, dan di sini juga saya terima dan saya lakukan untuk menjadi percontohan untuk masyarakat, sepertinya perikanan, terus peternakan yang kami buat ini. Dan kita sama-sama kembangkan ini dari 2 sisi. Satu sisi untuk lokal tidak akan hilang, lokal tetap kita kembangkan, dan juga program, ternak usaha program tetap kami akan kembangkan. Dan kami mengharapkan masih terus dukungan dari secara moral dan material. Operasi Damai Kartens sejauh ini mengedepankan tindakan persuasif dan preventif di 5 kabupaten di Provinsi Papua yang rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata, yakni Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Yang mana program dari Binmas Noken ini adalah salah satunya adalah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Papua, khususnya di 5 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Yahukimo Dekai. Ini yang dilakukan di sini tidak hanya di Yahukimo saja, tapi di 5 wilayah. Karena sesuai dengan rencana operasi Damai Kartens ada 5 wilayah, diantaranya adalah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, kemudian Yahukimo, kemudian Puncak, dan Pegunungan Bintang tadi. Kegiatan ini akan tetap berlanjut sesuai dengan rencana operasi perintah dari Bapak Kapolri, karena peralihan pola operasi dari operasi Lemangkawi menjadi pola operasi yang mengedepankan kegiatan preventif dan preventif, di mana program dari Binmas Noken ini yang menjadi salah satu yang ditonjolkan dalam operasi. Diharapkan pemerintah daerah ini juga bersama-sama, karena kita mengedepankan peran serta masyarakat di sini. Pemerintah daerah Yahukimo juga diminta membantu polisi memberikan pendampingan kepada warga. Dari Yahukimo, Igobat Momolin melaporkan.
Suasana Lebaran masih terasa di kota Sorong. Di lapas kelas 2 Sorong, Ahad kemarin masih dipadati keluarga yang datang menjenguk dan berlebaran bersama warga binaan. Mereka membawa makanan lebaran seperti coto dan buras yang merupakan menu khas Makassar, dan mereka menikmati momen kebersamaan. Petugas memang memberikan kelonggaran kepada warga binaan untuk bertemu dengan sanak keluarga untuk berlebaran di lapas. Meskipun demikian, petugas tetap ketat memeriksa satu persatu pengunjung, termasuk makanan yang dibawa. Pada perayaan Idul Fitri kali ini, lapas membuka jam besuk bagi keluarga warga binaan. Sebelumnya, 2 tahun lalu, warga binaan tidak diizinkan bertemu sanak keluarga, kendati hanya untuk bertatap muka. Kita sama-sama tahu setelah pandemi COVID kurang lebih 2 tahun ini, Idul Fitri ini memang tidak ada besukan. Sampai dengan hanya kita terima bukan barang dan sebagainya. Namun di tahun ini kita lihat secara nasional, kemarin pemerintah memberikan akses juga kepada pemudik dan lain sebagainya untuk mengunjungi, walaupun belum dicabut secara keseluruhan COVID-19 di Indonesia. Secara nasional masih tetap dilaksanakan. Jadi kita juga di sini dengan dibukanya keran secara nasional, mudik ke daerah masing-masing dan lain sebagainya. Ini pun kita juga berusaha juga untuk membuka sedikit akses untuk warga binaan yang muslim. Kebetulan mereka ini kita laksanakan juga, tetapi tidak mengabaikan protokol COVID sendiri. Dan memang satu hal juga untuk di lapas ini, kita mencegah juga jangan sampai mereka ini minta izin atau diam-diam main mata dengan petugas, terus diam-diam keluar. Diam-diam mencegah, sehingga kita pikirkan lebih baik kita buka secara yang baik, sehingga keluarga dari luar yang bisa datang untuk mereka. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak ini dibukanya? Dari jam 9 sampai jam 12 juga untuk sholat siang. Setelah makan, kemudian kita lanjut lagi sampai dengan jam 4 sore. Per hari ada batasan begitu Bapak untuk kunjungan atau? Kita tidak bisa membatasi itu, kalau sudah ada di depan, terpaksa bagaimana strategi kita mengurai. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan pengunjung untuk melepas rindu mereka terhadap anggota keluarga yang harus menjalani masa hukuman. Ini diizinkan masuk untuk merayakan Lebaran dengan keluarga di sini. Senang bisa bertemu, karena kemarin-kemarin kan tidak ada besukan, so jadi baru ketemu ini. Iya. Ini bawa apa ini? Ketemunya bawa makanan dari rumah, coto. Oh, coto. Buat buras ya, ini Lebaran jadi. Ini baru hari ini atau sudah dari kemarin? Baru hari ini. Baru hari ini datang ya? Kemarin tidak sempat datang. Meski harus berlebaran di dalam lapas, suasana lebaran tetap terasa. Warga binaan bisa bertemu dan menyantap makanan bersama keluarga. Begitu juga petugas dan warga binaan, mereka saling bermaafkan dan akrab bercengkrama. Michael melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.